Ya. Oke. Terkait pemberitaan nasional, Pak Gub mengatakan bahwa kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi, Pak Gub, kepada orang tua Bima. Tanggapannya gimana, Pak Gub? Yang beredar sekarang ini, Pak Gub. Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar, Pak Gub? Apakah benar, Pak? Apakah benar, Pak Gub? Apa? Ya, terkait pemberitaan nasional intimidasi terhadap orang tua Bima. Pak Gub, sedikit Pak Gub. Apakah benar, Pak Gub? Enggak lah. Pak, enggak ya? Jadi yang benar apa, Pak Gub? Ya, panik dan panik terlihat sekali dari ekspresi dan gestur seorang gubernur Lampung ya. Dan memang kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, cara menjawab pertanyaan wartawan, kelihatan banget kayak orang ini anti kritik ya. Kayak pengen menunjukkan kekuasaannya gitu loh. Nah, terlihat banget gitu. Dan tapi yang pasti dalam hatinya sekarang deg-degan, panik, apalagi kasus ini ya, isu ini sudah sampai ke istana ya. Prof Mahfud MD saja sudah turun tangan mendatangi rumahnya Bimo ya. Dan ya saya yakin ini semua pemerintah daerah ya, dari gubernur, wakil gubernur, kepala-kepala dinas, ini mereka kayaknya sedang apa ya, sedang menguatkan barisan ya, merapatkan barisan satu suara. Kalau diserang, kalau ditanya oleh wartawan, oleh media, ya saya yakin ya Pak Jokowi ini sudah mendengar nih masalah ini, apalagi viral sekali ya di TikTok, di media sosial, sampai TV-TV mainstream juga ikut meliput. Wah, luar biasa nih satu pekan ini gara-gara cuitan atau suara dari salah satu mahasiswa Lampung ya, Bima Yudo Saputro. Wah, keren abis dan sangat mewakili gitu ya. Dan akhirnya banyak juga kan terbukti warga Lampung akhirnya menunjukkan fakta-faktanya. Ini loh jalan yang rusak parah, bahkan jalannya bisa buat renang, bisa buat mancing gitu ya. Itu juga viral juga. Nah, terbukti gitu loh. Ini pasti Gubernur Lampung dan jajarannya ya, para pemerintah daerah di situ ya, mulai dari bupatinya, kepala-kepala dinas, saya yakin ini bingung dan gimana cara mencari anggaran segera memperbaiki jalan biar nggak dijadikan konten sama warga Lampung ya. Iya, karena ini kesempatan juga ya, kesempatan buat netizen, buat warga Lampung ya, pengen tenar, pengen terkenal ya, saatnya cari gambar-gambar, cari jalan-jalan yang rusak di Lampung, kemudian diupload ya. Nah, itu pasti akan viral juga ya. Ya, sesaat lagi pasti nanti Gubernur Lampung bakal dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, langsung diinstruksikan ya. Ini nggak beres ini. Padahal infrastruktur itu menjadi andalannya Pak Jokowi ya di masa kepemimpinannya, untuk terus memperbaiki infrastruktur. Nah, tahu-tahu ada jalan rusak yang luar biasa parahnya bertahun-tahun ya, sampai bisa buat mancing, bisa buat renang, dan ini fakta gitu. Apa yang disampaikan oleh TikTokers Bimo Yudo Saputro itu betul semua dan didukung oleh para warga Lampung gitu loh. Karena memang kondisinya begitu. Duit rakyat ini dikemanain? Buktinya ya, begitu ini ramai, kemudian nih ya, kayaknya pemerintah Lampung mulai menganggarkan perbaikan jalan-jalan ya yang rusak parah. Minimal ya ditambal ya, dikasih batu, pasir gitu biar bisa buat jalan ya. Nah, itu kan ada anggarannya. Nah, kalau nggak dikritik dulu ya nggak bisa gitu ya. Jadi yang dilakukan Bimo itu sudah sangat tepat gitu. Ya mungkin Bimo ini kurang ajar ya, tidak santun ya, tidak punya budi pekerti ya, bahkan minta orang tuanya Bimo untuk bisa ngajari Bimo dengan baik. Ya itulah gaya karakteristik anak milenial ya, begitu gitu, dengan kata-kata yang lugas, blak-blakan ya, dan menyebut provinsi, pemerintah daerah provinsi Lampung sebagai dajjal ya. Memang pertanyaannya begini ya, apakah Pak Gubernur, Pak Bupati gitu nggak pernah berkunjung ke daerah gitu loh? Ketika berkunjung kan tahu ini jalan rusak gitu, dilewati. Apa nggak ada sense gitu ya? Aduh, ini jalan kok rusak ya. Yuk, daripada apa buat rapat-rapat di hotel, buat acara kegiatan-kegiatan
kepentingannya hanya bukan untuk masyarakat, mending memperbaiki jalan gitu yang jelas-jelas rusak, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mau bekerja, yang mau cari nafkah ya, mau pergi ke pasar ya, apalagi mungkin ketika perginya itu masih dalam suasana gelap, pulangnya gelap. Kalau jalan rusak kan sangat berbahaya gitu loh ya. Jadi yang dilakukan Bimo sudah tepat gitu. Kalau Bimo menggunakan kata-kata yang mungkin kurang etis, vulgar, ya itu memang gaya milenial gitu, nggak ada yang salah. Itu anak milenial, harusnya nggak anti kritik nih gubernur ya, malah justru bangga dengan Bimo ini, bangga dengan anak muda yang kuliah di luar negeri. Ini calon pemimpin masa depan ini yang bisa bangun ya. Mungkin bisa ditantang sekalian gimana presentasinya, sekaligus juga ada solusinya nih. Setelah ada presentasi kritik ya, coba presentasi lagi solusi untuk mengatasi pembangunan yang ada di Lampung. Nah itu baru pemimpin yang keren, tidak anti kritik, terbuka. Nah itu harusnya yang dilakukan oleh gubernur Lampung ya, bukan malah mengintimidasi orang tuanya ya. Bahkan ditanya-tanya ijazahnya, rekeningnya, aliran transaksi dari Bimo ini gitu ya. Wah kayak jadi penjahat kriminal saja. Nah ini yang nggak bener gitu loh. Ini berarti para pejabat kita anti kritik. Dan ini menurut saya momentum ya. Saya yakin banyak daerah lain juga sama. Yuk para pemimpin daerah, para kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, coba lihat lagi jalanan. Apalagi nih mau hari raya, arus mudik yang luar biasa. Seperti saya ya, saya ini mudik ke Kebumen. 1 atau 2 bulan yang lalu saya mudik ke Kebumen. Waduh, jalannya juga rusak parah. Ya banyak aspal yang memang sudah usang ya, nggak pernah disentuh oleh pembangunan. Banyak gitu. Ya dan ini momentum ya buat para gubernur, bupati, wali kota untuk melihat lagi jalan-jalan yang ada di daerahnya. Karena ini menjadi kebutuhan masyarakat untuk bisa menikmati jalan yang enak, biar selamat sampai tempat pekerjaan, sampai rumah. Ya intinya yuk kita dukung terus Bimo ya, seorang tiktoker, seorang mahasiswa yang sudah berani ya. Apalagi Bimo ini dia tahu konsekuensi dia mengatakan kata-kata dajjal, mungkin kata-kata yang apa ya, yang mungkin gak sopan bagi orang tua. Dia alasannya kalau gak digitukan gak viral gitu, mereka gak akan mendengar, mereka gak akan melihat, mereka tutup telinga. Ya benar juga yang dilakukan Bimo ya, strateginya dengan mengungkapkan kata-kata sedikit kasar ya, pemerintah provinsi Lampung sebagai dajjal ya, itu kan luar biasa sehingga viral kan, tapi didukung oleh semua orang. Bahkan Pak Menko Polhukam Prof Mahfud MD juga mendukung. Itu bagian dari hak konstitusional dari seorang Bimo ya, mengungkapkan pendapatnya, kritiknya terhadap pemerintah. Nah itu hak warga ya untuk bersuara. Ya saya yakin Bimo mengungkapkan dengan kata-kata yang mungkin kurang etis, kurang sopan, itu adalah salah satu strategi dia. Dia sangat paham konsekuensinya, karena memang dia punya style sendiri kan. Selama ini sebelum ini viral gitu, dia punya ini sendiri ya, punya gaya bahasa sendiri untuk menyampaikan kritiknya, membuat kontennya. Dia sudah punya stylenya gitu ya. Ya kalau nggak salah dia seorang mahasiswa yang juga menekuni dunia public relations ya, marketing di media sosial, sehingga dia tahu persis strategi mana yang bisa viral. Salah satunya dengan kata-kata ya, dengan diksi-diksi yang mungkin dianggap orang tua itu nggak sopan, nggak etis. Tapi itu style dia, gaya dia untuk ngomong gitu ya. Bahkan semakin dia diserang ya, artinya diintimidasi keluarganya, bahkan dia semakin rajin membuat konten bahwa dia berani melawan, dia berani melawan gubernur Lampung ya. Dia nggak takut sama sekali ya. Dia juga nggak takut sama kepolisian ya. Luar biasa nih Bimo, keren abis ya. Kalau kita punya mahasiswa seperti ini banyak di Indonesia, mungkin di setiap kabupaten atau di setiap kota berani mengkritik daerahnya ya, asal dengan fakta, pasti didukung oleh semua ya masyarakat Indonesia. Ya oke, segitu saja konten saya. Terima kasih. Kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal, yang nyablak kayak gue.